Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di tempat yang mubarak ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari Ibu-ibu Majelis Taklim Khairun Nas Kompleks Perumahan Ranggong Makassar. Baik para pemirsa, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ibu Haja Jusma dan sari tilawah yang dibawakan oleh Ibu Rahmini. Dengan ini kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah,
sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik para pemirsa, karena Bapak Ustadz telah hadir di tengah-tengah kita, maka marilah kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu ceramah agama yang dibawakan oleh Bapak Al-Ustadz Muhammad Asdar dengan tema mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beristighfar, dan dilanjutkan dengan sesi pertanyaan. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Ya, tabe. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah ya astaghfirullah Rabbal baraya. Masya Allah. Toya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, walhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat, di mana pada hari ini kita senantiasa diberikan oleh Allah nikmat begitu sangat besar. Salah satu di antaranya adalah nikmat pernafasan. Ada orang tidak bisa bernapas, butuh pernapasan, masuk rumah sakit, bayar atau tidak? Bayar. Yang dibayar tiap bulan juga pun tetap bayar. Allah kasih kita oksigen gratis atau bayar? Kok malu-malu sama Allah? Atis. Aduh. Saya ulangi sekali lagi, nah. Jangan malu sama Allah, jangan malu. Allah kan, maaf, oksigen yang kita hirup setiap hari keluar masuk, naik turun. Kita bayar atau gratis? Ah, begitu. Bayar atau gratis? Gratis. Masih iri. Tapi giliran kita butuh oksigen, giliran kita kurang pernapasan, kurang oksigen, masuk di rumah sakit, bayar atau tidak? Begitu, alhamdulillah. Nah, makanya itu baru sekecil nikmat yang Allah berikan. Kita belum berbicara persoalan kedua mata. Ini mata, ini mata tak ini. Sekiranya pakai baterai, berapa kita bayar? Allah kasih kita cuma-cuma penglihatan. Bayar atau gratis? Just oke. Sekarang mata tak agak kurang-kurang. Tuh, sudah mulai mirabun-rabun. Masuk di rumah sakit, bayar atau gratis? Aku memami. Iya toh. Coba kipu ngaji. Masya Allah. Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Alhamdulillah, kali ini kita bersama dengan ibu-ibu Majelis Talim Khairun Nas, yang alhamdulillah dari wajah-wajah yang berseri-seri, dari wajah-wajah yang cantik rupawan, alhamdulillah semuanya adalah pemberian Allah, dan juga kita dihadiri
oleh orang tua kita. Mohon maaf ada di belakang saya, bukan berarti sengaja akan membelakangi, tapi karena memang harus saya di depan. Karena kalau tidak, kalau saya duduk tidak kelihatan di kamera saya. Kita mami yang paham. Alhamdulillah hadir pengurus masjid, hadir juga imamul kabir, imam kita, insyaallah. Mudah-mudahan semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemerintah setempat juga hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, keridhaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Host telah menyampaikan tema kita adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beristighfar. Pertanyaannya, ada apa dengan istighfar itu? Istighfar itu salah satu sanadnya yang langsung tersambung kepada Allah. Itu istighfar. Tahu istighfar, Bu? Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, boleh. Ada juga astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah artinya apa? Memohon ampun kepada Allah. Bayangkan kalau ada orang yang tidak beristighfar kepada Allah. Ada orang ketika melakukan kesalahan tidak beristighfar kepada Allah. Bukankah dia termasuk orang-orang yang lupa diri? Termasuk. Sudah dia salah, tidak mengakui kesalahannya. Beda Bu, beda Ibu kalau kita habis sholat. Coba perhatikan. Kalau kita selesai sembahyang, contoh tadi misalnya kita habis sholat asar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang dibaca? Logikanya Pak Imam, orang tua kok, logikanya tidak masuk akal. Kan kita kan selesai melaksanakan kewajiban, mestinya adalah apa? Alhamdulillah, mestinya karena selesai. Tapi kenapa kita beristighfar? Assalamualaikum warahmatullahi di kanan, Assalamualaikum warahmatullahi di kiri. Kemudian kita istighfar. Kenapa istighfar? Pada waktu kita sholat, itu ingatan kemana-mana. Termasuk saya tadi, Allahu Akbar. Kalau habis ceramah di syuting, mau langsung lari ke masjid, ada caraku. Itu tidak mau lagi foto-foto, lama. Orang yang tidak beristighfar kepada Allah, maka dia akan lupa. Coba kita lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW, satu riwayat menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu beristighfar sampai 70 kali setiap harinya. Kalau dipikir, kok bisa Nabi Muhammad beristighfar sedangkan Rasulullah sudah termasuk maksum atau maksum, sudah tidak punya dosa, suci dari segala dosa, semuanya bersih. Rasulullah bersih, suci, Masya Allah. Tapi kenapa beristighfar kepada Allah? Nah, mau tahu jawabannya? Salah satu di antaranya hakikatnya istighfarnya Rasulullah, istighfarnya Nabi bukan berarti ampunan untuknya, tapi istighfarnya Nabi adalah istighfar untuk seluruh para umatnya yang punya dosa. Coba itu bayangkan, Masya Allah. Di Rasulullah SAW tidak akan menginjakkan kakinya ke surga. Ya Muhammad, kekasih Allah, udkhul fil jannah, silakan masuk ke dalam surga. Wahai ya Allah, saya tidak akan masuk surga sebelum umatku semua masuk ke dalamnya. Ya Allah, saya tidak akan masuk ke dalam surga ketika sebelum semua umatku diampuni dosanya. Pengampunan dosanya kita karena berkah pertolongan dari Rasulullah SAW. Istighfarnya Nabi bukan pengampunan dosa untuknya, tapi istighfarnya Nabi untuk kita semua umatnya. Subhanallah. Makanya Bu, istighfar kepada Allah setiap hari. Ada itu biasa itu zikir pagi dan itu bagus sekali tuh Bu. Alhamdulillah, ini juga anak juga yang amalkan. Makanya itu apakah misalnya habis duha saya baca lagi ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Allahumma asbahna, itu baca itu. Ada lagi ketika di akhir ada istighfar sampai 100 kali. Sebentar sekali Bu, saya coba tidak sampai 5 menit. Tidak sampai 5 menit. Iya, istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ustaz malam pelade, ada yang pendek lagi, diskon. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih.
Ustaz masih panjang, diskon lagi lakut tuh. Astagfirullahalazim, masih panjang, masih ada lagi. Astagfirullah. Astagfirullah, masih panjang. Masa astaga? Tidak ada itu artinya astaga itu. Ibu-ibu hati-hati nah. Bagaimana mau bernilai ibadah kalau tidak kita kasih terus astagfirullahalazim, ya Allah ampunilah aku dari segala dosa. Ternyata Bu, istighfar itu bukan hanya sebagai pengampunan dosa, tapi itulah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sekarang di dalam hadis Nabi dijelaskan dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aktsara min istighfar, barang siapa yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjauhkan darinya dari segala gundah gulana. Satu. Yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan rezeki dari arah warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah tak disangka-sangka. Jangan dicapai-capai itu istighfar. Lagi rezeki lagi mandat, boleh perbanyak istighfar. Jodoh masih tertutup, baca istighfar. Contoh misalkan janda yang masih mau, atau janda, baca istighfar. Atau duda yang masih mau, tertutup, baca istighfar. Setelah istighfar, baca Asmaul Husna. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Sama-sama. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Dan milik Allah terdapat pada nama-nama yang baik. Apa itu nama-nama yang baik? Apa? Asmaul. Coba. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Bil, Ya Muhaimin, Ya Khaliq, Ya Ustaz juga. Iya. Astagfirullahaladzim. Sampai ya Fattah. Apa itu artinya Fattah? Wahai ya Allah yang Maha Pembuka. Ya. Makanya Ibu istiqomah beristighfar minimal kalau tidak mau seperti Nabi 70 kali, minimal 50 kali dalam setiap hari. Itulah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sudah berada pada sesi tanya jawab. Siapa tahu ada di antara kita yang mau bertanya? Ada mau bertanya? Ada? Bismillahirrahmanirrahim Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lihat ke kamera. Oh iya. Perkenalkan saya Ibu Nur Aini. Iya. Pertanyaan saya singkat aja sih Pak Ustaz. Iya. Bagaimana agar istiqomah dalam mengamalkan istighfar? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Iya, sama-sama. Makasih. Iya, sama-sama. Oke. Pertanyaan super sekali. Ini mengenai tentang istiqomah. Istiqomah itu artinya continue, ya toh? Terus menerus. Bagaimana caranya bisa kita istiqomah? Agar supaya mengamalkan istighfar ini tak ada henti-hentinya setiap hari minimal. Caranya adalah latihan dulu. Minimal sehari 3 kali, tidak apa-apa. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Selesai. Besok lagi. Kalau sudah tes sampai 10 hari misalkan, 10 hari ya, 10 hari. Sudah istiqomah 3 kali, ya angkat-angkat lagi. Jadi 5. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim.
Begitu terus menerus, sampainya 70 kali, sampainya 100 kali setiap hari. Semakin banyak tambah bagus. Kenapa? Membuat hati senang Rasulullah SAW. Semakin banyak semakin bagus. Sebenarnya di dalam beramal itu tidak dilihat dari segi banyaknya, meskipun sedikit tapi istiqamah. Salat tahajud 8 rakaat, 11 rakaat, tapi 1 tahun baru nalaksanakan. Itu kan biar minta 2 rakaat, 2 rakaat duhanya, 2 rakaat tahajudnya, tapi istiqomah jauh lebih baik. Matur nuhun orang Jawa semua ini. Tapi muka-muka bu. Oke bu ya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Masih ada? Siapa yang duluan? Oh iya, tabe. Sini Ki, enggak apa-apa. Biar kamera lihat. Masya Allah. Inilah khairun nas, sebaik-baik manusia. Fadol. Tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Erna. Adapun yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, apakah beristighfar itu mesti berwudu atau tidak? Demikian, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama ya, duduk mungkin. Lanjut. Ada wudu atau tidak? Ini yang kebanyakan tapi berundah. Ya, tapi orang tuaku. Biasanya orang awam bilang begini. Saya tidak istighfar karena tak punya wudu. Majin kok. Iya kan begitu. Sebenarnya meskipun tidak punya wudu tetap beristighfar. Ini amalan sehari-hari, tetapi alangkah lebih afdolnya al-afdul fil wudu, lebih afdolnya ketika punya. Makanya orang yang menjaga wudunya, maka dia akan dijaga oleh malaikat. Apatah lagi sudah banyak beristighfar. Jadi istighfar itu meskipun tidak punya wudu boleh, silahkan. Sama dengan sholawat ya. Sholawat misalkan contoh misalkan sholawat meskipun tidak punya wudu silahkan bersolawat. Tapi alangkah bagusnya punya wudu. Pemirsa, jangan salah paham. Meskipun tidak punya wudu boleh bersolawat, tetapi alangkah baiknya bersolawat. Berwudu. Ngapa mau ibu-ibu kan? Begitulah pemirsa, ibu soleha semua. Nah, apa tadi lagi? Selain istighfar. Istighfar itu kalau contoh, kalau nanti kita punya wudu baru kita beristighfar, anak kita buat salah, anak kita buat sesuatu yang tidak baik, baru mau istighfar, astagfirullah. Tunggu dulu perikat dulu wudu benar baru. Contoh, anak kita disuruh beli gula, ternyata kelereng pergi beli. Contoh, tunggu dulu perikat dulu baru wudu astagfirullah. Itu kan kapan jadinya? Jadi Islam ini sudah diatur sedemikian rupa mungkin untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah dengan cara beristighfar, maka itu salah satu diantaranya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai kesimpulan, bahwasanya di dalam kehidupan kita ini tidak ada manusia yang tidak punya salah, namun tidak ada manusia yang tidak punya kebaikan. Sebaik-baik manusia yang punya salah, sebaik manusia itu pula dia menyadari bahwa dirinya sedang salah. Tapi seburuk-buruknya manusia punya salah, tapi dia tidak mengakui kesalahannya. Meskipun kita punya dosa, tapi beristighfar insya Allah, paling tidak lewat berkah istighfar itu kita terhindar dari segala sesuatu yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada berkahnya. Saya Muhammad Asdar pamit dan undur diri. Salamaki kepada salama inspirasi Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang dibawakan oleh Bapak Ustaz Muhammad Asdar. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para permisra di rumah, dengan selesainya ceramah agama tadi, maka selesai pula lah seluruh rangkaian acara Inspirasi Islam pada kesempatan ini.
Kami dari Majelis Talim Khairun Nas Kompleks Perumahan Ranggong Makassar mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, bisalam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Mislahu